Baik, selamat sore teman-teman. Perkenalkan, nama saya Kamila Kamaleng, jurusan Sosiologi Universitas Nusa Cendana Kupang. Di sini saya akan menjelaskan materi dari mata kuliah Pendidikan Anti Korupsi yang berjudul Wawasan Perilaku untuk Integritas Publik, Memanfaatkan Faktor Manusia untuk Mengatasi Korupsi. Kita lihat yang pertama, integritas. Integritas lebih dari sekedar pilihan rasional melawan korupsi. Intinya, mempromosikan integritas adalah perilaku yang mendorong kepentingan publik atas perilaku mementingkan diri sendiri sebagai praktik yang korup dan tidak etis. Namun, perilaku manusia seringkali merupakan dimensi yang terabaikan dalam pembuatan kebijakan integritas. Kebijakan integritas telah bergeser dari fokus sempit pada pencegahan dan penegakan hukum untuk mempromosikan keputusan berbasis nilai di sektor publik dan masyarakat. Secara tradisional, upaya pencegahan korupsi didasarkan pada pengambilan keputusan yang rasional. Hal ini menghasilkan rekomendasi kebijakan yang mendukung penerapan kontrol dan sanksi, serta mengurangi kebijaksanaan membuat keputusan untuk mengurangi ruang lingkup mereka untuk perilaku yang buruk. Wawasan perilaku yang memungkinkan membuat kebijakan untuk mengintegrasikan dua aspek yang sering diabaikan. Kebijakan integritas pertama, inti dari integritas adalah pilihan etis yang didasarkan pada individu. Yang kedua, refleksi moral. Dinamika sosial mempengaruhi perilaku individu. Integritas ialah dipengaruhi oleh masyarakat, teman sebaya, tetangga, dan kolega. Mengintegrasikan dinamika perangkap dari dua aspek inti ini dapat membantu pembuat kebijakan merancang secara modern dan efektif kebijakan integritas. Yang pertama, temuan sentral dari ilmu perilaku. Biasanya kebijakan untuk memperkuat integritas dirancang dengan asumsi keputusan. Hal itu membuat termotivasi untuk bertindak secara etis. Memang, mayoritas orang merasa berkomitmen integritas dan berpikir bahwa mereka umumnya bertindak sesuai. Namun kenyataannya, jumlah orang lebih sedikit konsisten dan kurang kategoris dalam keputusan etis mereka daripada yang mereka akui sendiri. Terkadang, seseorang bahkan tidak sadar saat perilakunya menyimpang dari etika standar. Ini karena pembenaran dan penilaian bias mengaburkan persepsi pelanggaran integritas. Oleh karena itu, kebijakan publik dapat mempengaruhi pilihan moral individu, menekankan atau meningkatkan poin referensi moral mereka. Pilihan etis tidak dibuat secara terpisah, tetapi sebagai bagian dari interaksi sosial apa yang lainnya berpikir atau melakukan sesuatu. Kebijakan integritas dapat ditingkatkan dengan memperhatikan aspek sosial lingkungan tempat mereka diterapkan. Rasa bersalah lebih kecil saat dibagikan, yang artinya ketika beberapa orang bersama-sama melakukan kesalahan, masing-masing mereka merasa kurang bertanggung jawab. Menyebarkan beban tanggung jawab kepada terlalu banyak orang dapat menimbulkan risiko integritas. Sistem integritas publik bertujuan untuk menghasilkan keputusan oleh pejabat publik yang sejalan dengan kepentingan umum. Akibatnya, banyak kebijakan integritas berupaya secara langsung maupun tidak langsung membimbing dan mengatur pilihan atau perilaku manusia.
Perilaku perspektif integritas masih diabaikan dalam pembuat kebijakan. Variasi yang luas literatur ilmu perilaku ditinjau untuk mengidentifikasikan penelitian yang paling relevan. Pembuatan kebijakan integritas memang memikirkan kembali kebijakan integritas dari perspektif perilaku manusia, sehingga membuat kebijakan integritas menjadi lebih efektif dan efisien. Yang kedua, dinamika pengambilan keputusan normal. Kebijakan integritas seringkali didasarkan pada pemahaman bahwa orang yang mengeksploitasi peluang untuk melakukan kesalahan setiap kali keuntungannya bernilai, beresiko, berpotensi negatif, konsekuensi. Dengan kata lain, individu diasumsikan menimbang kemungkinan mendapat tertangkap dan sanksi berikutnya terhadap keuntungan yang tidak semestinya yang bisa mereka peroleh melalui tindakan atau kelambanan. Pada dasarnya, kebijakan integritas dapat berdampak pada dinamika internal pengambilan pilihan moral dan mendorong individu untuk mengikuti pedoman moral mereka dengan bekerja untuk saling mempengaruhi. Titik acuan moral seorang dapat dilihat dalam dua cara, yaitu meningkatkan titik acuan moral menyebabkan orang untuk membandingkan tindakan mereka sendiri dengan standar internal yang lebih tinggi. Yang kedua, menekankan titik acuan moral. Bahkan, individu dengan internal yang sangat tinggi standar moral terkadang gagal untuk mengikutinya. Yang ketiga, untung dari korupsi bisa jadi godaan. Tetap setia pada poin referensi moral internal sendiri tidak selalu mudah. Akting melawan kompas moral ini seringkali didorong oleh godaan. Perilaku yang terlibat manfaat langsung yang mungkin tidak memenuhi tujuan jangka panjang. Dalam menghadapi godaan langsung, orang sering bertindak dengan pandangan yang pendek dan menunjukkan kurangnya kemauan. Oleh karena itu, pendekatan perilaku mencoba membantu individu memasukkan manfaat jangka panjang ke dalam pengambilan keputusan mereka. Menurut teori keseimbangan moral, kebijakan dapat mempengaruhi pengambilan pilihan moral dengan menekankan poin referensi moral dan meningkatkan poin referensi moral. Sementara yang pertama melibatkan pembangunan norma jangka panjang dan penguatan nilai-nilai integritas, yang terakhir berkaitan dengan nasihat dan pengingat di tempat. Yang kelima, integritas dalam konteks interaksi sosial. Pilihan moral tidak diambil secara terpisah. Keputusan manusia seringkali didorong oleh sosial motif, seperti loyalitas, membangun kepercayaan, membalas budi, atau membantu seorang dari situasi yang rumit. Orang mengambil keputusan untuk kepentingan terbaik mereka, tetapi mereka juga peduli pada apa yang orang lain pikirkan atau lakukan. Motif sosial bisa mendukung integritas, tetapi bisa juga berfungsi sebagai alasan keputusan korupsi. Yang keenam, peran timbal balik untuk integritas. Penentu sosial dari perilaku etis dapat dipahami secara luas dengan satu konsep, timbal balik. Timbal balik adalah perilaku sosial yang dapat diamati pada derajat yang berbeda di setiap budaya di dunia dan merupakan hal mendasar bagi spesies manusia. Demikian video singkat dari saya mengenai wawasan perilaku untuk integrasi publik, memanfaatkan faktor manusia untuk mengatasi
korupsi. Sekian dan terima kasih.